Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatan di podcast Anak-Anak Carua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Rafiq. Dan tema yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang gadget. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum Rafiq. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Rafiq saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Rafiq saat berada di tempat ini? Sangat nyaman dan sangat siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Fatan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Gadget apa yang paling Rafiq sukai dan mengapa? HP. Mengapa Rafiq menyukai HP? Padahal di dunia serba canggih ini memiliki gadget yang bermacam-macam. Karena mudah digunakan dan dapat mencari informasi lebih mudah dan bisa dibawa kemana-mana dan ukurannya kecil. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut Rafiq, inovasi gadget apa yang paling revolusioner dalam 5 tahun terakhir ini? HP. Karena Kalau menurut saya karena memiliki fungsi yang sangat banyak. apa beberapa fungsi yang sering Rafiq mainkan di HP itu? Dari WhatsApp berkomunikasi dengan keluarga, dan TikTok media sosial untuk melihat informasi-informasi terkini. Yang ketiga, apa gadget yang paling Rafiq sesali yang pernah Rafiq beli? laptop. Mengapa Rafiq menyesalinya padahal itu memiliki kecanggihan yang di atas HP? Karena di umur saya yang masih kecil, jadi saya tidak perlu menggunakan laptop. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa peran gadget dalam kehidupan sehari-hari Rafiq? Apakah Rafiq merasa lebih produktif saat menggunakannya atau tidak? Kalau menurut saya, peran gadget di dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk belajar dan mencari informasi yang sangat penting, dan saya merasa lebih produktif saat memakai gadget. Kalau boleh tahu, Rafiq dalam sehari memakai gadget berapa jam? Maksimal 3 jam 4 jam. 3 jam, 4 jam. Cukup lama ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Jika Rafiq harus memilih satu gadget untuk dibawa ke pulau terpencil, gadget apa yang akan Rafiq pilih dan mengapa? HP. Mengapa Rafiq lebih memilih HP? Karena HP yang hemat baterai dan mudah dibawa kemana-mana saja. Oke. Pertanyaan keenam. Bicara soal masa depan, gadget apa yang Rafiq impikan dan harapkan agar segera diciptakan? Saya menginginkan gadget yang lebih hemat baterai dan tahan lama. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Apakah Rafiq lebih suka sistem operasi iOS atau Android? Berikan alasannya. Saya lebih memilih Android karena bisa untuk bermain game cukup lama dan belajar. Jadi Rafiq tipe yang bermain game ya Rafiq? Ya. Baiklah, pertanyaan nomor 8. Ada tips utama Rafiq untuk melihat gadget yang sesuai dengan kebutuhan? Bukankah gadget ini sekedar ikut tren? Saya memilih gadget sesuai kebutuhan saya, bukan untuk sekedar bermain, sekedar mengikut tren. Mengapa Rafiq tidak ikut tren? Mengapa Rafiq untuk kebutuhan sehari-hari memilihnya? Karena tidak mengikuti tren yang tidak jelas. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana gadget terutama smartphone atau HP yang sering Rafiq gunakan mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, baik dalam hal positif maupun negatif? Dengan memakai gadget, berinteraksi dengan jarak jauh lebih mudah dan lebih cepat. Kalau boleh tahu, Rafiq sejak kelas berapa sudah memiliki HP? Kelas 4 SD. Kecil dulu ya. Ya.
HP apa yang Rafiq gunakan pertama kali? Vivo Y1601. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Gadget apa yang paling membantu Anda dalam menjalankan hobi atau pekerjaan Anda? Nama gadget Ya, HP. HP. Mengapa Rafiq lebih memilih HP untuk menjalankan berkomunikasi atau mengerjakan pekerjaan? Karena lebih praktis dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan yang ke-11. Apa pendapat Anda tentang konsep smartphone dan seberapa jauh Anda sudah menginteraksikan gadget dalam kehidupan di rumah Anda? Konsep sumber home sangatlah bagus untuk digunakan sehari-hari, tetapi ia sudah menggunakannya dalam kehidupan. Menurut Menurut Rafiq, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh industri gadget di masa depan, tak baik dari segi teknologi maupun etika? Tantangan terbesarnya adalah tingginya permintaan konsumen agar mendapatkan gadget yang berkualitas kualitasnya yang bagus. Lanjutkan podcast yang tadi, karena pertanyaan yang saya buat kurang buat Rafiq karena dia terlalu pintar, jadi pertanyaannya kurang. Jadi kami mencarinya di smartphone. Dengan smartphone kita dapat mencari informasi dengan mudah dan cepat. Ini contohnya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Apa perbedaan antara smartphone atau fitur phone menurut Rafiq? Smartphone punya banyak fitur canggih seperti internet dan aplikasi, sedangkan fitur phone hanya punya fitur dasar seperti telepon dan SMS. Berarti dibandingkan dengan smartphone, fitur phone ini tertinggal jauh ya kecanggihannya Rafiq. Ya, Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 14. Mengapa kapasitas baterai penting dalam suatu gadget? semakin besar baterainya, semakin lama gadget bisa digunakan tanpa dicas atau di-charge. Oke. Pertanyaan nomor 15. Apa fungsi dari NPC pada smartphone menurut Rafiq? Untuk mengirim data atau melakukan pembayaran digital dan dengan cepat. Jadi dengan menggunakan NPC pada smartphone kita melakukan pembayaran digital bisa dengan cepat ya. Contohnya akan bisa saat kita berbelanja online kita bisa langsung transfer uangnya. Dari dana atau dari bank-bank lah. Pertanyaan ke-16. Bagaimana cara kerja ngeprint scanner pada gadget? Membaca sidik jari untuk membuka kunci perangkat secara aman. Yang membuka kunci secara ini jika HP-nya diberikan fitur kunci, kalau tidak nanti bisa dibuka langsung ya. Ya, bisa. Oke. Pertanyaan nomor 17. Apa keuntungan menggunakan smartwatch dibandingkan jam tangan biasa? Bisa menerima notifikasi, mengukur detak jantung atau dan melacak aktivitas. Oke, pertanyaan nomor 18. Mengapa update sistem operasi penting bagi perangkat gadget? Untuk keamanan, fitur baru dan memperbaiki bug. Jadi dalam smartphone atau HP yang digunakan sering update atau tidak? Karena kalau tidak diupdate mungkin bug. Pertanyaan ke-19. Apa yang dimaksud dengan refresh rate pada layar gadget? Jumlah gambar yang ditampilkan per detik, makin tinggi makin halus tampilannya. Jadi dengan refresh rate pada layar gadget membuat penampilan gadget Anda menjadi lebih canggih atau lebih baik ya Rafiq? Tampilannya lebih bagus. Oke. Pertanyaan nomor 20. Bagaimana peran gadget dalam mendukung produktivitas sehari-hari? Membantu komunikasi, mencatat atau
pakai surat dan dikirim ke pos lalu kirim ke penerimanya kan. Ya. Jadi sekarang lebih praktis ya. Oke. Pertanyaan nomor 21. Apa perbedaan antara memori RAM dan ROM pada gadget? RAM untuk menjalankan navigasi, ROM untuk menyimpan data dan atau sistem atau sel-sel yang dimasukkan. Jadi data ini jika ROM kita semakin besar, jadi kita bisa semakin banyak yang menyimpan data. Pertanyaan terakhir nih ya. Apa saja dampak negatif penggunaan gadget secara berlebihan? Mata lelah, kurang tidur, kecanduan, dan kurang sosialisasi dengan tetangga atau siapa. Jadi berarti kesimpulannya jika kita terlalu sering memakai gadget kita berdampak negatif ya, Rafek. Dan sekian, terima kasih Rafek. Dan itulah penampilan podcast dari grup podcast anak-anak Carua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.